Kenapa bisa semakin besar keinginan dan ambisi kita akan sesuatu, semakin kita ngarep, justru hal tersebut akan terasa semakin sulit untuk diraih. Seperti saat trading, semakin lu greedy dan ngejar kekayaan, semakin emosi lu nggak stabil dan trading lu malah jadi boncos. Apalagi yang soal target umur. Rasanya kayak beban yang berat banget di pundak. Kalau nggak tercapai, rasanya kayak gagal jadi manusia seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Tengah Malam. Tempat di mana obrolan ringan bisa bawa lo ke pemahaman yang dalam. Karena kita percaya, banyak hal penting justru nggak dibahas saat terang-terangan. Gue, Kinara. Dan gue, Iqbal. Malam ini kita mau bahas sebuah fenomena yang mungkin terdengar klise, tapi kayaknya hampir semua dari kita pernah atau bahkan sering merasakannya. Bener banget, Bal. Gini deh, Bal. Gue mau nanya, pernah nggak sih lu ngerasa semakin lu ngejar sesuatu, semakin jauh lu rasanya dengan sesuatu tersebut? Maksudnya gimana tuh? Coba kasih contoh. Ya gitu, kayak misalnya semakin ngarep dan semakin lu ngejar gebetan, semakin jauh gebetan tersebut. Tapi anehnya, semakin lu nggak peduli dengan seseorang, justru orang itu malah jadi suka dengan lu. Terjadi kan? Oh iya, pola yang sama juga sering terjadi di hal lain, kan? Seperti saat trading, semakin lu greedy dan ngejar kekayaan, semakin emosi lu nggak stabil dan trading lu malah jadi boncos. Nah, itu dia. Atau di kerjaan. Semakin lu ngarep di promosi, justru lu malah nggak naik gaji atau lebih buruknya malah dipecat. Jujur, gue relate banget sih sama perasaan kayak gini. Dan menariknya, Nar, perasaan ini bukan hal baru. Banyak tokoh agama dan tokoh filsafat yang mengatakan hal yang sama. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ya kita melupakan konsep sefundamental ini? Kenapa bisa semakin besar keinginan dan ambisi kita akan sesuatu, semakin kita ngarep, justru hal tersebut akan terasa semakin sulit untuk diraih? Benar. Terus solusinya gimana dong? Masa kita harus berhenti punya keinginan? Gimana kalau kuncinya justru kebalikannya? Gimana kalau misalnya kunci untuk mendapatkan segalanya, kekayaan, pasangan, rumah, justru terletak pada sikap di mana kita sebetulnya tidak membutuhkan hal tersebut? Wah, tunggu dulu. Tidak membutuhkan apa-apa. Itu gimana maksudnya? Ada istilah dalam bahasa Inggris yang merangkum ini dengan baik. Needing nothing attracts everything. Konsep ini mungkin terdengar kontradiktif, tapi di dalamnya tersimpan sebuah kearifan kuno yang selalu digaungkan dari masa ke masa. Oke, tapi ini harus diluruskan, Bal. Tidak membutuhkan apa-apa, itu kan bisa diartikan kita jadi pasif, jadi males-malesan atau menyerah begitu saja pada keadaan. Jadi hidup tanpa ambisi dan tujuan dong. Nah, itu adalah kesalahpahaman yang paling umum. Kalau ada yang berpikir begitu, itu salah. Esensi dari gagasan ini sebenarnya lebih menitikberatkan pada melepaskan rasa ngarep. Oke, jadi bukan melepaskan usaha, tapi melepaskan ngarepnya. Tepat. Lebih spesifik, ada dua hal yang dilepaskan. Pertama, kita lepaskan keterikatan kita atau attachment kita pada hasil yang kita harapkan. Kedua, kita membebaskan diri dari keinginan yang berlebihan, yang biasa kita sebut ambisi dan ego yang nggak sehat. Oke. Jadi masalahnya bukan di keinginannya, tapi di level obsesinya ya? Persis, karena rasa ngarep dan ambisi berlebihan itulah yang sering menjerumuskan kita ke dalam lingkaran obsesi, kecemasan, dan stres, yang akhirnya malah bikin kita gagal. Paham. Jadi kita sendiri yang tanpa sadar mensabotase tujuan kita karena terlalu terobsesi. Bisa dibilang begitu. Nah, pertanyaan besarnya adalah, kenapa pikiran kita bisa terjebak dalam lingkaran aneh ini? Apa yang salah secara psikologis, dan bagaimana tekanan dunia modern memperparah jebakan ini? Itu yang akan kita bedah lebih dalam setelah ini. Oke, jadi di segmen pertama tadi, kita sudah membahas paradoks aneh ini. Semakin kita mengejar, semakin sesuatu itu menjauh. Dan kita sepakat bahwa solusinya bukan berarti jadi pasif atau malas, tapi tentang melepaskan keterikatan atau attachment pada hasil. Betul. Tapi pertanyaan yang menggantung adalah, kenapa sih pikiran kita bisa kejebak di lingkaran setan itu, Bal? Kenapa secara natural kita malah makin terobsesi, bukan makin melepaskan? Ada penjelasan psikologis yang menarik soal ini, Nar.
Dan ada sebuah metafora bagus dari materi yang kita bahas. Bayangin, lo lagi di sebuah gurun, dan kehausan banget. Di kejauhan, lo lihat ada oasis, sumber air yang jernih. Apa yang lo lakuin? Ya larilah, gue bakal lari sekuat tenaga ke arah oasis itu. Tepat. Lo lari sekuat tenaga sampai ngos-ngosan, sampai kayak mau mati. Tapi anehnya, semakin lo lari, oasis itu malah terasa makin menjauh. Lo bingung kenapa nggak pernah bisa sampai, padahal udah berusaha keras. Jawabannya sederhana. Karena sumber air itu memang nggak pernah ada di depan lo. Itu Fata Morgana. Wah, Uniknya, setelah lo capek dan akhirnya menenangkan diri, lo duduk dan baru sadar kalau di sebelah lo sebenarnya ada oasis kecil. Ada air yang selama ini lo lupakan. Lo terlalu sibuk ngelihat ke depan dengan ambisi lo, tanpa menyadari bahwa di sekitar lo, semesta sebenarnya udah menyediakan sesuatu. Itu metafora yang kena banget, Bal. Jadi, kita terlalu silau sama fata morgana kesuksesan yang jauh di depan sana, sampai kita buta sama oase kecil yang udah kita punya di sini dan sekarang. Persis. Dan secara psikologis, Fata Morgana itu diperparah oleh sebuah jebakan mental yang disebut upward social comparison. Apaan tuh? Kedengerannya keren. Artinya simple. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain atau kondisi lain yang posisinya di atas kita. Entah itu lebih sukses, lebih kaya, lebih ganteng, atau lebih cantik dari kita. Dan dampaknya apa? Kita jadi cenderung merasa kekurangan terus-menerus. nah ini dia biang keroknya. Apalagi di zaman sekarang, Bal. Buka Instagram, isinya orang liburan, pamer pencapaian. Buka TikTok, isinya influencer nyuruh kita kerja keras sambil ngegoblok-goblokin kalau kita miskin atau punya tantangan. Kita jadi merasa hidup kita jelek banget dibanding mereka. Betul. Kita jadi iri, energi kita jadi negatif, kita cemas tiap malam. Karena kita selalu melihat ke atas. Sama kayak ada orang yang selalu bilang, gimana mau bersyukur, Indonesia kalah sama Singapura, kalah sama Malaysia. Kalau kita terus membandingkan seperti itu, ya nggak heran, kita akan selalu merasa jelek. Pantesan ya kita ngerasa capek terus, insecure terus. Karena standar kebahagiaan yang kita pasang itu standarnya orang lain, bukan standar kita sendiri. Kita ngejar fata morgana mereka. Tepat. Coba kita ubah perspektifnya. Daripada membandingkan Indonesia dengan Eropa, coba bandingkan dengan kondisi di Ukraina atau Gaza. Kita di sini, sejelek-jeleknya, kita sedang tidak dalam masa peperangan. Kita masih bisa beli ayam geprek Rp15.000, masih bisa makan enak, masih bisa sekolah dengan tenang, dan masih bisa cari kerja atau bikin bisnis. Bener juga, mengubah perbandingan bisa mengubah rasa syukur kita ya. Tepat. Kita sudah tahu kenapa ini terjadi. Ada jebakan psikologis yang diperparah oleh tekanan dunia modern. Sekarang, pertanyaan terpentingnya adalah gimana cara kita keluar dari jebakan ini? Gimana cara kita secara sadar melatih pikiran untuk melepaskan fata morgana itu dan mulai melihat oase yang ada di sebelah kita? Oke Bal, di segmen 2 tadi kita udah ngupas abis soal jebakan psikologis upward social comparison yang bikin kita ngerasa kurang terus. Gue jadi paham kenapa kita sering banget kejebak ngejar fata morgana. Betul. Nah, sekarang pertanyaan terpentingnya, gimana cara kita keluar dari jebakan ini? Gimana cara kita secara sadar melatih pikiran untuk melepaskan fata morgana itu dan mulai melihat oase yang ada di sebelah kita? Nah ini dia bagian yang paling gue tunggu, gimana caranya? Menurut materi yang kita bahas, kuncinya terletak pada dua hal, kesadaran dan latihan. Dan cara paling sederhana untuk melatih kesadaran adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Ada beberapa pertanyaan refleksi yang bisa kita coba. Oke, pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama adalah, apa ekspektasi yang sedang kamu genggam begitu erat sampai saat ini? Contohnya, mungkin lo merasa lo harus punya rumah, harus promosi di tahun ini, atau harus nikah di umur 25, atau harus punya 100 juta pertama di umur 20. Wah, itu kena banget sih. Apalagi yang soal target umur. Rasanya kayak beban yang berat banget di pundak. Kalau nggak tercapai, rasanya kayak gagal jadi manusia seutuhnya. Nah, coba sekarang sebagai latihan, lepaskan genggaman terhadap ekspektasi itu perlahan-lahan. Mungkin bisa sambil tutup mata, dan bayangin gimana rasanya ketika lo melepaskan beban itu. Seharusnya, otak lo bakal terasa lebih ringan kan? Uniknya, seringkali justru saat kita melepaskan ego dan ambisi itulah, ide-ide untuk mencapai hal tersebut malah muncul. Bener juga ya. Saat kita nggak stres, pikiran jadi lebih jernih buat cari solusi. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua adalah,
Kalau misalnya kamu berhasil melepaskan hal tersebut, ruang apa sih yang bakal tercipta di hidupmu? Nah, ini penting untuk diluruskan. Melepaskan keterikatan bukan berarti lo pasti langsung dapetin hal tersebut. Bukan berarti kalau lo ngelepasin keinginan punya rumah, tahun depan lo langsung punya rumah. Terus, ruang yang tercipta itu maksudnya apa? Mungkin dengan tidak terlalu ngarep nikah cepat, lo malah menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih sehat. Dengan tidak terobsesi dapat 1 miliar sebelum umur 30, lo menciptakan ruang untuk kedamaian atau ide-ide bisnis baru. Atau mungkin ruang untuk punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Intinya, hidup kita jadi lebih kaya, nggak cuma fokus di satu titik itu aja. Paham. Jadi untungnya itu bukan cuma soal dapet atau nggak dapet tujuannya, tapi soal apa yang kita dapet di dalam diri kita selama prosesnya. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah, di area mana di hidupmu saat ini, kamu bisa mencoba untuk bergerak maju, tapi nggak ngarep, nggak pakai ambisi. Coba identifikasi satu hal kecil, bisa di pekerjaan, hubungan personal, atau pengembangan diri. Tapi kadang kita bingung, Bal. Hal kecilnya itu apa? Mau mulai dari mana? Nah, kebingungan itu wajar, dan ini sebenarnya nyambung ke pembahasan kita selanjutnya. Karena kunci dari semua ini bukan perubahan drastis, tapi membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang punya efek besar atau compounding. Di segmen terakhir, kita akan bahas cara membangun kebiasaan itu, dan gimana semua ini pada akhirnya mengarahkan kita pada konsep kelimpahan yang sesungguhnya. Jadi, di segmen sebelumnya kita sudah membahas 3 pertanyaan refleksi untuk melatih kesadaran dan melepaskan keterikatan. Tapi tadi lo sempat bilang, Nar, kalau kadang-kadang kita bingung mau mulai dari hal kecil yang mana. Bener, Bal. Seringkali kita tahu harus berbuat sesuatu, tapi bingung langkah pertamanya apa. Rasanya semua serba besar dan menakutkan. Nah, disinilah pentingnya memahami kekuatan efek compounding atau efek berganda. Ingat, hal kecil kalau dilakuin tiap hari, efeknya tuh bakal jadi besar banget seiring waktu. Contohnya gini, coba deh, lo nonton video YouTube edukatif, nggak harus dari channel kita Suara Tengah Malam deh, minimal 30 menit sehari. Oke, 30 menit sehari. Kedengarannya nggak berat. Kelihatannya sepele, tapi coba kita kalikan 365 hari. Lo bakal dapat 10.900 menit waktu belajar dalam setahun. Coba bandingkan, kalau 30 menit sehari itu lo pakai buat scrolling gak jelas atau hate speech di Twitter. Efek compoundingnya juga ada, tapi ke arah yang negatif. Wah, bener juga. Kebiasaan kecil yang nentuin arah hidup kita jadinya ya. Tapi tetep, Bal, kadang kita benar nggak tahu kelebihan atau kekurangan kita di mana. Gimana cara identifikasinya? Kalau lo bingung, sebenarnya ada banyak tools yang bisa dipakai. Contohnya, ada banyak psikotes gratis di luar sana yang bisa bantu lo mencari tahu dulu kepribadian lo seperti apa. Jadi lo bisa tahu di mana lo bisa improve atau lo tuh orangnya kayak gimana. Ah, tes kepribadian gitu ya? Betul, tapi ini penting banget. Tes itu tujuannya bukan untuk melabel diri sendiri. Bukan buat bilang, oh gua introvert jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya yang benar, justru tujuannya adalah untuk identifikasi. Oh, kelemahan gua di sini. Berarti gue bisa improve di area ini. Atau, oh kelebihan gue di sini, berarti ini bisa gue maksimalin lagi. Paham. Jadi psikotes itu dipakai buat identifikasi masalah dan potensi, bukan buat jadi alasan. Tepat. Pada akhirnya, paradox needing nothing attracts everything ini ngajarin kita bahwa dengan melepaskan keterikatan pada hasil yang spesifik dan kaku, kita justru membuka diri kita pada alam semesta. Dan jangan lupa, seringkali Tuhan atau semesta itu udah menyediakan apa yang kita butuhkan. Kadang, kita aja yang terlalu sibuk ngejar hal yang kita anggap penting. Dan kita nggak sadar kalau apa yang kita cari sebenarnya ada di depan mata kita, di sebelah kita, atau di belakang kita. Tapi kan susah, Bal, buat konsisten sendirian. Nah, itu poin terakhir yang penting. Kalau lu merasa sulit, coba join organisasi atau komunitas dengan visi serupa. Berada di lingkungan orang-orang yang juga mau berkembang, itu akan sangat memudahkan hidup. Karena lu jadi kedorong sama teman-teman yang lain. Bener banget, lingkungan itu pengaruhnya besar. Oke, jadi kalau gue rangkum nih, Bral, intinya bukan berhenti berusaha atau berhenti punya mimpi, tapi berhenti terobsesi pada hasilnya. Fokus pada proses perbaikan diri lewat kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Tepat sekali. Lepaskan genggaman pada ekspektasi dan biarkan diri kita menerima kelimpahan yang datang dalam berbagai bentuk yang kadang kita tidak duga. Pembahasan yang dalam banget, dan semoga berguna buat kalian semua yang lagi dengerin. Mungkin nggak semua orang cocok dengan mindset ini, dan video ini memang bukan untuk semua orang.
Tapi kalau ini berguna buat lo, jangan lupa share ke teman-teman ya. Gue Kinara. Dan gue Iqbal, pamit undur diri dari Suara Tengah Malam. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah bersuara walau di tengah malam.